Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini alhamdulillah ya, beberapa hari ini sudah mulai turun hujan. Berkah buat kita semua. Amin. Ya, kali ini kita akan bahas servisan HP Xiaomi Redmi 5 Plus. Nah, ini kondisi HP mati total ya. Coba kita cek dengan cara dicas. Perhatiin ya, saat saya coba cas, dia hanya 0,1. Diam tak bergerak, bisu tak bicara. Iya. Jadi nggak ada notifnya ya. Nah, ini artinya ini rusak di mana? Ada beberapa faktor rusak 0,1 ampere. Bisa rusak bootloader, bisa rusak CPU, atau bisa rusak IC power. Rusak CPU itu biasanya kalau dia Qualcomm biasa harus detect 9008, dia nggak detect ya. Oke, ini sudah kita bongkar ya. Dan ternyata ini sudah udo. Mesinnya sudah pernah dibahas ya, pernah digarap lah istilahnya. Karena penutup kalengnya sudah pada nggak ada. Oke, kita langsung saja. Kita akan cari tahu ya, kira-kira kerusakan di mana. Ya, saya pastiin dulu untuk kondisi baterai ya, seperti biasa. Jadi untuk kondisi baterai ternyata 3,7 ya. Ini artinya normal, tidak masalah. Lalu saya mencurigai ini kerusakan terjadi di IC power ya. Nah, ini ada CPU, MMC. Lalu di mana letak IC power? Tentunya kita mesti cari tahu. Ya, kita akan coba analisa mesinnya dengan power supply. Metode pengecekan kerusakan dengan power supply itu yang mendekati akurat yaitu dengan power supply. Sambungkan V-bed-nya, ground-nya juga disambungkan. Ya, caranya cari jalur V-bed, bikin gulungan timah seperti ini, nanti dicepit dengan kabel prop ya. Kalau ground nanti bebas, di kaleng, di kuningan itu sama aja. Ya, kita coba sambungkan ya. Untuk positif V-bed-nya yang warna merah. Lalu untuk yang ground itu bebas ya, di kuningan, di kaleng seperti ini juga bisa. Ya, kita sambungkan, lalu kita coba tekan tombol power dan lihat konsumsi arus jarumnya. Saat saya tekan tombol power, dia naik goyang-goyang-goyang kayak kipas. Saya lepas tombol power, dia turun. Artinya ini IC power merespon tapi tidak mau ngangkat. Normalnya saat ditekan tombol power, jarum itu langsung 0,1, 0,2, langsung CPU menyambut dan memproses ya. Berarti ini kasusnya terdapat di IC power. Nah, kalau kita coba perhatiin di konsumsi arusnya, saat ditekan tombol power, jarum tuh bergerak normal, tapi tidak mau ngangkat. Nah, ini kemungkinan besar IC power bad connect. Ini juga sering terjadi ya. IC power ini bad connect. Artinya bad connect itu terjadi jalur di kakinya yang tidak terhubung dengan baik ya. Ya, solusinya ya coba digoyang IC-nya, di ACP. Kalau metode itu sudah dilakukan tapi masih tetap, ya diganti IC powernya. Nah, ini saya akan lakukan ACP saja ya untuk IC power Redmi 5 Plus. Nah, ini saya gunakan blower di setelan 400, anginnya 3 ya. Dan IC-nya sudah terangkat. Nah, ini untuk IC-nya.
Ini IC bawaan pabrik ya. Tentunya kita nggak usah buru-buru ganti kalau konsumsi arusnya itu masih naik tapi nggak kuat ya. Kemungkinan besar IC ini sudah merespon saat ditekan tombol power tapi tidak mampu. Bisa jadi ada bad connect di bawah IC. Sehingga saya lakukan nggak perlu ganti, saya coba ACP ya. Nah ini saya coba bersihkan ya. Saya coba bersihkan lalu ratakan kakinya. Ya untuk mengetahui secara pasti kaki ini masih bisa digunakan atau enggak, biasa saya teropong dulu ya. Untuk kaki-kakinya, apakah ada yang rontok atau enggak, apakah ada yang hilang jalurnya. Kalau masih aman semua, kita tinggal cetak dan pasang kembali. Jadi ya kadang tuh teknisi jangan memponis sesuatu yang langsung ganti ya, coba dulu. Ya ini saya melihat untuk di bawah IC kakinya masih sempurna ya. Nggak ada yang terlepas, nggak ada yang rontok. Oke, kita akan lakukan cetakan kaki yang ada di IC power ini. Nah ini saya gunakan plat universal ya. Teman-teman boleh nyari, kalau enggak lupa nanti saya sertakan spillnya, bisa beli seperti ini. Untuk cetakan kaki ini bebas dipakai untuk IC apapun. Semua tipe ada universalnya ya. Jadi dipaskan dulu kira-kira mana yang gigit ya. Nah itu yang digunakan. Jadi kan IC itu kan nomor serinya beda-beda ya dan banyak. Tentunya kita nggak bisa kalau mau memenuhi kebutuhan semuanya. Jadi dengan plat universal ini kita lebih digampangkan ya. Intinya saat dipasang IC dia itu gigit dan tidak bergerak, lalu kita solasi supaya paten ya. Seperti ini karena kita akan cetak kakinya. Oke, seperti ini ya. Nah, lalu kita tinggal siapkan timah pasta seperti ini. Colekkan aja sedikit, nggak usah banyak-banyak. Untuk timah pasta saya gunakan ya mekanik, kadang ya nggak nentu ya. Oke, kita oleskan, jadi bentuknya kayak semen ya. Kita tinggal julit-julitkan, lalu ditahan untuk di keliling IC-nya, lalu ditembak dengan blower ya. Nah untuk setelan tembak blower ini itu sekitar anginnya kecil saja, panasnya hangat saja, nggak terlalu panas ya, mungkin 250 ya. Jangan lebih dari 300 lebih ya. Ya minimal maksimal 300 nggak masalah. Oke, ini sudah tercetak untuk kakinya dan biasanya tidak saya seset. Biasa saya main seset untuk setelah dicetak kaki itu di CPU, kalau IC power tidak perlu. Lalu kita bersihkan seperti ini ya. Oke, ini IC-nya sudah dicetak kakinya ya. Lalu kita coba lihat kembali apakah ada timah yang nempel, adakah timah yang nggak rata. Itu perlu kita cek ya sebelum kita pasang IC ini. Oke, saya rasa cukup, semua rata pada tempatnya. Kita tinggal bersihkan di papan mainboardnya. Untuk pembersihan ini saya gunakan solder biasa. Tinggal disolder, diratakan saja ya. Sebelumnya juga bisa bantu dengan solder wick, yang penting rata. Nah ini kondisinya, jadi kita mesti pastiin di mainboardnya sudah bersih sebelum kita pasang IC yang sudah kita cetak. Oke, lalu jangan sampai terbalik ya posisinya, dan biasanya itu titiknya
ada kodenya ya, jadi jangan terbalik. Ataupun jika nggak tahu ya, sesuaikan dengan pola kakinya. Struktur pola kakinya nanti bisa kita bandingkan di mainboard. Oke, setelah itu kita tempelkan saja. Usahakan sudah presisi lalu kita tembak ya. Nggak usah kasih fluk dulu, kita langsung tembak. Setelah ditembak baru tambahin fluk. Jadi untuk pemasangan jangan dikasih fluk dulu ya, supaya dia nempel. Nah setelah dia nempel lalu kita kasih fluk, lalu bisa digoyang supaya lebih presisi ya. Oke, jadi seperti ini. Nah ini untuk pemasangan ya sama dengan pengangkatan ya. Ini panasnya saya gunakan 380 sampai 400, anginnya 3. Oke, ini saya rasa cukup ya. Jadi nggak usah terlalu lama. Jika dia sudah mempresisikan pada tempatnya ya sudah. Tinggal didinginkan saja. Ya, setelah dingin kita tinggal bersihkan ya dengan cairan thinner. Sisa fluk kita bersihkan. Jika ini kondisinya masih tetap tidak mau nyala ya diganti ya. Karena kita sudah berupaya untuk meng-ACP. Kalau masih tetap ya kemungkinan besar IC-nya sudah nggak bisa difungsikan lagi. Nah ini kita pastiin dulu ya, setelah dipasang IC power konslet atau enggak. Jangan dimasukkan baterai dulu. Ini sangat penting ya, supaya jangan sampai setelah pasang IC power justru konslet kita pasang baterai. Nanti justru rusaknya bertambah ya. Oke teman-teman, ini tinggal saya rakit kembali. Dan untuk di Redmi 5 Plus ini IC powernya tadi PM ya, di chipset Qualcomm. Oke, mantap jiwa, mempesona. Ya, langsung logo Mi ya. Artinya ini sudah berhasil. Oke, mantap. Ya, alhamdulillah ya. Jadi untuk kerusakan sebuah IC itu juga belum tentu mesti ganti. Bisa jadi karena dia tuh bad connect di kakinya, kita mesti ACP. Jika proses ACP sudah dilakukan masih tetap ya harus diganti ya. Karena tidak menutup kemungkinan ganti IC yang baru itu juga belum tentu berhasil. Biasa yang lebih bagus dari asli atau copotan atau kanibalan. Jadi diharapkan kalau kasus seperti ini coba dulu direbal IC bawaannya. Siapa tahu lagi hoki ya. Oke, ini sudah mantap dirasa. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.